didukung oleh ratusan rumah dan warung yang berada di sepanjang pantai Citepus, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi hancur diterjang banjir rob. Seorang ibu melapor ke polisi karena dalam proses persalinannya di puskesmas, sang bayi meninggal dengan kondisi bagian tubuh tertinggal di rahimnya. Halo, selamat siang pemirsa. Harga daging sapi di awal Ramadan kali ini naik drastis dari semula Rp130.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Informasi tadi akan disampaikan oleh rekan kami, Celia Alexandra dari Pasar Rawamangun. Selain itu juga ada informasi dari Sumatera Barat, rekan Wahyudi Agus akan mengabarkan update terkini dari proses pencarian korban banjir bandang, di mana hingga saat ini ada 24 korban meninggal dunia dan 5 korban lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian. Dua informasi tadi dan juga beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Kabar Siang bersama saya Putri Windasari dan rekan saya Yaumi Fitri. Silakan Yaumi. Dan pemirsa, kita mulai saja Kabar Siang hari ini bersama saya Yaumi Fitri dan juga Putri Windasari. Sebuah sepeda motor yang dikemudikan 2 siswi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyangkut di atap rumah warga. Entah bagaimana caranya, sebuah sepeda motor dengan 2 siswi yang masih berstatus pelajar di atasnya menyangkut di atap rumah warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa pagi. Warga yang melihat peristiwa itu langsung mengevakuasi kedua siswi dan motornya. Itu demi keselamatan Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut, diduga pengendara tidak bisa mengendalikan motornya ketika ngabuburit mengelilingi desa. Menurut keterangan dari warga bahwa anak-anak yang masih berusia SD tersebut sedang ngabuburit. Kejadian tersebut terjadi pada jam 9 pagi. Nah, kemudian siswa tersebut karena medannya curam, lalu motor tersebut mengalami remblong dan menyangkut di atap rumah warga. Akibat peristiwa tersebut, atap rumah warga jebol, sementara pengendara dan penumpang mengalami luka ringan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, Eis Siti Jenab, TV One mengabarkan. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban kapal KM Parikudus yang terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Korban merupakan seorang warga asing asal Taiwan yang hilang saat kapal yang ditumpanginya terbalik dihantam ombak. Proses pencarian terhadap satu korban tenggelam kapal KM Parikudus di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta kembali berlanjut. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut, TNI Angkatan Laut, serta pemadam kebakaran masih melakukan pencarian terhadap Si Yi, warga negara Taiwan yang merupakan korban yang dinyatakan hilang. Proses pencarian difokuskan di dekat Kepulauan Untung Jawa, sedangkan untuk teknik pencarian tim SAR akan melakukan penyelaman. Sebelumnya, kapal motor Parikudus yang terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta karena terhantam ombak besar.
Sebanyak 30 penumpang, seorang nakoda kapal dan 2 anak buah kapal berhasil dievakuasi. Proses pencarian dengan melibatkan 12 kapal SAR gabungan ini akan dilakukan selama 7 hari ke depan sampai korban ditemukan. Cuaca ekstrim melanda Laut Selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. 2 perahu nelayan terjebak gelombang tinggi hingga akhirnya 1 perahu beserta nelayannya terbalik tergulung ombak. Inilah video amatir yang terekam warga saat detik-detik 2 perahu nelayan di pantai selatan Tasikmalaya diterjang ombak besar. 2 nelayan nampak berupaya menyelamatkan diri. 1 dari 2 nelayan tersebut terjatuh ketika perahunya terbalik. Sementara itu, 1 perahu lainnya masih berdiri tegak meski ombak menggulung. Meski sempat tergulung ombak, 1 nelayan atas nama Eko berusia 27 tahun itu selamat. Gelombang tinggi juga mengakibatkan puluhan perahu di sejumlah dermaga mengalami kerusakan parah. Selain di dermaga Pamayang Sari, kerusakan perahu nelayan juga terjadi di dermaga Sindang Kerta. Total perahu yang rusak jumlahnya 20. Rinciannya 13 perahu di dermaga Sindang Kerta dan 7 perahu di dermaga Pamayang Sari. Puluhan perahu dan bangunan milik pedagang rusak diterjang gelombang ombak tinggi yang melanda kawasan pesisir pantai selatan Garut, Jawa Barat. Gelombang ombak tinggi menerjang kawasan pantai Ranca Buaya, Garut, Jawa Barat. Sebuah perahu besar milik nelayan yang sedang bersandar di pelabuhan terbalik hingga ombak naik ke daratan. Bukan hanya di pantai Ranca Buaya, pesisir pantai lain yang terdampak gelombang tinggi adalah pantai Cidora dan Cilame. Puluhan perahu nelayan yang ada di pelabuhan Desa Purbalenyi, Kecamatan Caringin juga rusak diterjang ombak. Kondisi perahu tumpang tindih dan masih dibiarkan nelayan karena terlalu beresiko mengevakuasi perahu saat ombak masih bergelora. Selain perahu, bangunan milik pedagang yang berada di sepanjang pantai juga rusak dihantam ombak. Ratusan rumah dan warung yang berada di sepanjang pantai Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi hancur diterjang banjirop. Puluhan warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih mendata kerusakan secara keseluruhan di sepanjang pantai selatan Sukabumi. Sedikitnya 150 rumah diterjang ombak pasang dan banjirop. Perahu milik nelayan yang bersandar di tepian pantai pun rusak dihantam gelombang tinggi. Kejadian ini terjadi di Pantai Kalapa Condong, Pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Mundur. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 lagi jenazah korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Koto 11 Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat. Jenazah berjenis kelamin pria ini ditemukan dalam kondisi terjepit tertimpa kayu gelondongan. Tim SAR yang dibantu warga berupaya mengevakuasi jasad korban keluar dari bibir sungai menuju perkampungan warga. Tim SAR melewati lahan pertanian dan sawah dengan berjalan kaki, mengingat kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi penemuan korban. Jenazah korban dibawa ke RSUD M. Zain Tarusan untuk dilakukan identifikasi. Total korban meninggal yang berhasil ditemukan sebanyak 24 orang, sementara 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat merendam dan menghanyutkan sejumlah rumah. Kondisi ini membuat warga tinggal di tenda darurat. Beginilah kondisi Kampung Gantiang, Pesisir Selatan.
Hingga saat ini warganya terpaksa mengungsi di tempat atau di tenda darurat. Sekitar 20 rumah terdampak banjir. Banyak rumah warga rusak, bahkan beberapa rumah hancur dan rata dengan tanah karena dihantam banjir setinggi 2 meter. Banjir bandang juga merusak fasilitas masjid. Warga berharap pemerintah segera menangani para penyintas banjir bandang ini seperti dengan hunian sementara sehingga warga bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang. Warga terdampak banjir di Kabupaten Pesisir Selatan kesulitan menjalankan aktivitas terutama saat menjelang sahur dan berbuka puasa akibat listrik yang padam. Memasuki hari kelima pasca terjangan banjir bandang, warga Nagari Ampalu, Gantiang, Mudiak Selatan mengeluh soal ketiadaan listrik sejak kejadian. Kondisi ini menyebabkan warga kesulitan beraktivitas, apalagi memasuki bulan Ramadan. PLN terus berupaya melakukan perbaikan jaringan listrik. Di Nagari Ampalu Gantiang Mudiak Selatan ini terdapat 21 unit rumah rusak berat, 4 unit rumah hanyut dan rusak sedang hampir merata di nagari tersebut. Banjir yang melanda 11 kecamatan di pesisir selatan mengakibatkan 74.934 jiwa terdampak banjir, di mana 529 jiwa warga dievakuasi, 24 orang meninggal dan 5 orang dalam pencarian. Untuk memperbarui informasi mengenai banjir bandang yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Wahyudi Agus di sana. Wahyudi, bagaimana dengan pencarian korban hingga saat ini? Ya, Yaomi dan pemirsa, kami kabarkan dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Toto Sebaleh Tarusan, bahwa hingga hari ini pencarian korban yang masih dinyatakan hilang berjumlah 5 orang warga masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, yang mana pencarian kali ini dibagi dari 3 sektor, yaitu sektor Koto 11 Tarusan, sektor Langgai, dan sektor Batang Lumpo, di mana 3 tempat tersebut merupakan tempat korban yang masih dicari hingga hari ini. Dan direncanakan sesuai dengan protap yang ada bahwa ini adalah merupakan hari ke-7 dari pencarian korban yang hanyut di Kabupaten Pesisir Selatan, namun hingga saat ini petugas masih belum memutuskan apakah pencarian dilanjutkan atau dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap bahwa pencarian itu dilakukan selama 7 hari. Namun untuk apakah ada penambahan waktu masih belum diputuskan oleh pihak terkait seperti Basarnas dan BPBD Provinsi Sumatera Barat serta BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Demikian, Yomi. Saat ini bagaimana dengan kondisi para pengungsi mengingat listrik yang masih padam? Ya, sementara ini untuk listrik sebagian sudah nyala dan masyarakat sebagian lagi belum, masih ada juga yang belum mendapatkan fasilitas listrik karena jauhnya lokasi mereka, tempat tinggal mereka setelah dihantam banjir. Namun bagi yang mereka sudah sebagian mendapatkan fasilitas listrik sudah bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari menggunakan listrik. Namun meski demikian masyarakat masih membutuhkan bantuan peralatan, terutama peralatan dapur, kemudian peralatan sandang seperti pakaian, mengingat mereka banyak yang tidak memiliki pakaian bersih karena sudah banyak yang hanyut dibawa oleh banjir bandang sendiri. Sementara itu masyarakat yang saat ini banyak juga mendapatkan bantuan dari berbagai elemen masyarakat ataupun kelompok-kelompok sosial serta pemerintah setempat mengharapkan bantuan berupa makanan cepat saji untuk digunakan di saat berbuka dan sahur nanti, Yomi. Baik, terima kasih Wahyudi Agus melaporkan langsung dari pantai pesisir selatan Sumatera Barat. Pemirsa, luapan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur merendam ratusan permukiman yang ada di 4 kecamatan. Sedikitnya ada 13 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Tuban, Jawa Timur yang terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Wilayah yang terendam banjir tersebut meliputi Desa Glagah Sari, Kenongosari, dan Sandingrowo di Kecamatan Soko, Desa Tembak Rejo, Konorejo, Karangtinoto, dan Ngadirejo di Kecamatan Rengel, Desa Klotok, Desa Kedung Soko,
Kebomlati dan Kecamatan Pelumpang dan Desa Ngadipuro, Patihan, Desa Simorejo di Kecamatan Widang. Ketinggian air mulai 30 hingga 75 cm. Banjir juga merendam ratusan hektar lahan pertanian dan akses jalan poros desa. Banjir juga menyebabkan aliran listrik ke rumah warga padam. Warga berharap banjir segera surut mengikuti debit air Bengawan Solo. Ribuan rumah warga di Kabupaten Batanghari, Jambi kembali diterjang banjir. Curah hujan yang tinggi sejak sepekan terakhir membuat air Sungai Batanghari, Jambi kembali meluap di hari pertama puasa. Ketinggian air mencapai 1 meter ini menggenangi ribuan rumah warga. Bahkan jalan penghubung antar desa maupun kecamatan pun lumpuh total dan warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu. Banyak warga terpaksa menyiapkan menu berbuka puasa di tengah genangan banjir karena tidak ada tempat untuk mengungsi. Banjir ini merupakan banjir yang keempat kalinya sepanjang awal tahun 2024. Usai jeda kabar siang akan kembali dengan informasi warga Lembang Marante, Sulawesi Selatan menemukan potongan jenazah bayi di semak-semak. Sesaat lagi di kabar siang. Warga Lembang Marante, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan potongan jenazah bayi di semak-semak. Saat ditemukan oleh warga, potongan tubuh bayi tersebut sedang dimakan oleh seekor anjing. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi potongan tubuh bayi malang itu ke rumah sakit untuk diautopsi. Belum diketahui identitas dan jenis kelamin bayi karena saat ditemukan kondisinya tidak utuh. Yang kami temukan di TKP itu yang hilang itu dari pusat ke bawah. Nah, jadi dari pusat ke atas itu masih utuh kecuali telapak tangan kanan. Telapak tangan kanan itu sudah hilang juga. Tapi yang lain utuh. Kami di TKP, kami menyampaikan kepada Kepala Lembang bahwa agar mencari tahu warganya yang mungkin tadinya terlihat dalam keadaan hamil, namun tiba-tiba sudah tidak kelihatan hamil lagi, bisa mungkin cari informasi masalah warganya tersebut. Seorang ibu melapor ke polisi atas dugaan menjadi korban malpraktik di Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengaku melahirkan di puskesmas dalam kondisi sang bayi meninggal dunia. Dalam proses persalinan ada bagian tubuh bayi yang masih tertinggal di rahimnya. Seorang ibu bernama Mukaromah menceritakan awalnya ia datang ke Puskesmas Kedundung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan dengan tujuan meminta rujukan untuk melahirkan di rumah sakit di Bangkalan. Namun saat pemeriksaan di Puskesmas disampaikan bayi sudah siap dilahirkan. Naas dalam proses persalinan, bayi Mukaromah meninggal dengan kondisi bagian kepala tertinggal di rahimnya. Ia kemudian dirujuk ke rumah sakit lain untuk proses operasi mengeluarkan bagian kepala sang bayi. Sementara menurut pihak Dinas Kesehatan, bayi Mukaromah dalam kondisi telah meninggal di dalam kandungan, bukan meninggal dalam proses persalinan. Karena bayi sudah meninggal dalam kandungan dengan rentang waktu seminggu lebih, mengakibatkan telah terjadi pembusukan di dalam perut. Kondisi serupa telah dialami Mukaromah di kehamilan sebelumnya. Itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya, dan memang saya jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja, saya menerima ibunya aja dengan kehamilan tinggal kepala. Jadi pada saat itu saya memang sebetulnya saya itu memang akan mempertahankan rahimnya ibu ya, karena bayi sudah meninggal dan tinggal kepala, tapi ternyata memang karena kondisi di tempat itu waktu itu memang ingin dilakukan tindakan operasi, sehingga saya akhirnya memilih operasi. Sementara pihak Mukaromah telah melaporkan kasus ini ke Polres Bangkalan.
Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana status hukum dari kasus yang diduga malpraktik ini? Kami ajak Anda berbincang dengan AKP Heru Cahyo Saputro, Kasat Reskrim Polres Bangkalan. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Bu Putri. Baik, Pak Kasat, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian yang sebenarnya, Pak? Dari kedua pihak mungkin bisa dijelaskan. Ya, itu perlu kami jelaskan bahwa Satreskrim Polres Bangkalan menerima laporan dari saudara suami dari ibu yang melahirkan, yaitu Bu Makaroma, pada tanggal 4 Maret tahun 2023 sekitar jam 20.00 di Polres Bangkalan. Saat ini Polres Bangkalan telah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga pidana untuk dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Baik. Halo, Bu Putri? Ya, Pak Kasat, kalau untuk dari status hukumnya sendiri ini seperti apa? Kalau pada awalnya ibu yang melakukan persalinan ini konsultasi terkait kandungan dengan bidan di Polides ke bidan Bu Nurul di Desa Bangkaju, Kecamatan Kedudung, itu selaku bidan desa. Tiap bulan rutin kontrol konsultasi terkait kandungan. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 03.00 itu datang ke Puskesmas di Kecamatan Kedudung, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bidan yang ada di Puskesmas tersebut. Pada saat itu sudah diterangkan kalau sudah terbuka 4. Baik, Pak Kasat, kalau untuk keterangan dari Dinas Kesehatan yang mengatakan memang bayi tersebut ternyata sudah meninggal, itu hasil otopsinya benar begitu, Pak? Informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Kita masih melakukan penyelidikan itu terkait peristiwa tersebut. Kita akan meminta keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga yang mengantar ibu yang persalinan ini, bagaimana situasi pada saat itu. Kemudian kita juga akan meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas itu. Baik, kemudian untuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi tadi, Pak, pihak siapa saja yang kemudian sudah dimintai keterangan dan apa saja boleh kita tahu mungkin isi keterangan tersebut, Pak? Untuk pemeriksaan saksi, sementara dari pihak keluarga, suami dari ibu yang melakukan persalinan tersebut, kemudian dari bibinya, sedianya kemarin berkenan hadir di Polres untuk memberikan keterangan, karena masih posisi terkabung, tidak ditunda untuk pemeriksaan dari keluarga korban itu. Baik, terima kasih banyak informasinya AKP Heru Cahyo Saputro, Kasat Reskrim Polres Bangkalan. Selamat siang, sehat selalu Pak Kasat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Harimau Sumatera menyerang warga di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Informasi akan hadir sesaat lagi. Satuan Tugas Gabungan Penanganan Hewan Buas mulai memburu harimau Sumatera yang menyerang warga di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Tim Satgas yang terdiri dari unsur TNI Polri, Balai Taman Nasional, Dinas Kehutanan Lampung, dan BPBD Lambar, serta BKSDA Sumatera Selatan terus bekerja keras menangkap harimau pemangsa manusia. Harimau tersebut diidentifikasi sebagai harimau jantan nomor 13 bagaimana yang sudah terdata sebelumnya.
Diduga harimau nomor 13 tersebut mengalami perubahan perilaku akibat kalah bersaing dengan harimau muda sehingga menyasar mangsa yang tak lazim. Sejauh ini Satgas Gabungan sudah memasang 4 kandang jebakan untuk menjerat harimau Sumatera tersebut, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Jika harimau itu berhasil ditangkap, petugas tidak akan melepas liarkan harimau tersebut di hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, namun akan mencari habitat baru bagi harimau tersebut. Sampai saat ini Satgas sudah bekerja, di mana tim-tim yang dibentuk untuk mencari harimau pemangsa manusia sudah dilakukan. Dengan kejadian yang keempat kali ini, Satgas tetap melaksanakan kegiatan pencarian sampai dengan dapat. Tapi ini kita sudah mengarah kepada sasaran. Harimau Sumatera jantan nomor 13 diketahui telah memangsa 3 orang korban, 2 diantaranya tewas dan 1 lainnya terluka parah. Korban selamat bernama Samanan yang berusia 47 tahun ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit usai diterkam harimau nomor 13 pada Senin lalu. Samanan harus mendapatkan jahitan di kepala karena mengalami luka robek sepanjang 30 cm. Meski lukanya cukup parah, Samanan masih bisa diselamatkan menyelamatkan diri dari terkaman harimau nomor 13 tersebut. Samanan menjadi korban terkaman ketiga dalam kurun waktu kurang dari sebulan terakhir. 2 korban lainnya adalah Gunarso 60 tahun dan Sahri 27 tahun tewas diterkam dan dimangsa harimau nomor 13 pada 8 dan 21 Februari lalu. Sebelumnya ratusan warga Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Suoh, Lampung membakar kantor perlindungan dan pelestarian alam Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Aksi itu dipicu kekesalan warga pada pihak Balai Taman Nasional karena dianggap tidak mampu menangkap harimau Sumatera yang telah menerkam 3 orang. Motor bakar, motor bakar, motor bakar, hancurkan, hancur. Ratusan warga ini mengamuk hingga membakar kantor pelindungan dan pelestarian alam Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Senin sore. Sebelum membakar kantor, massa terlebih dahulu mendobrak bangunan hingga rubuh, bahkan menjebol dinding semen maupun papan. Aksi ini diduga dilakukan lantaran warga geram karena tak juga mendapat solusi dari pihak Balai Taman Nasional atas konflik harimau yang sudah menerkam 3 orang warga. Dua di antaranya bahkan meninggal dunia hingga membuat kasus ini semakin membuat warga marah. Massa mendesak agar pihak berwenang bisa fokus menangkap harimau, bukan justru mempermasalahkan kemarahan warga. Tuntutan kami, 1, tangkap harimau hidup atau mati secepatnya. Bila mana dalam tempo 5 hari tidak ada hasil, maka jangan salahkan masyarakat yang bertindak. Dan untuk pihak kepolisian jangan pernah tersangkakan masyarakat. 2, relasi kawanan gajah. Kemudian yang ketiga, jangan sampai 1 di antara massa yang hadir pada kesempatan siang hari ini ditersangkakan. Korban yang mengalami luka, yang bernama Samanan, yang diterkam harimau pada Senin 11 Februari 2024, mengalami luka robek di bagian kepala sepanjang 30 cm. Sedangkan korban meninggal dunia, yaitu Gunarso pada Kamis 8 Februari lalu dan Sahri pada Rabu 21 Februari lalu. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan tim Satgas dalam pencarian harimau pemangsa hingga hari ini? Sudah ada rekan kami Pujiansyah di Lampung. Selamat siang, Pujiansyah, bagaimana upaya petugas hingga siang ini? Baik, Yaumi, Fitri, dan pemirsa TV One di mana pun Anda berada, dapat saya kabarkan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedang melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Satgas, kemudian warga dan pihak TNI, Polri, serta pihak Balai dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Lampung Barat. Saat ini pemerintah daerah sudah
membahas permasalahan konflik antara harimau Sumatera yang sudah diidentifikasi dengan nomor urut 13 warga di sekitaran Kecamatan Duo. Saat ini pemerintah daerah akan memberikan solusi dengan salah satunya memberikan upaya bantuan, di mana saat ini warga yang melakukan berkebun yang diserang harimau saat ini sedang proses untuk memanen hasil kebunnya, sehingga pemerintah akan memberikan upaya bantuan. Dan selain itu tim Satgas juga sudah melakukan perburuan yang sebelumnya hanya sekitar 10 hingga 15 orang, saat ini berjumlah lebih dari 40 orang yang dibentuk untuk memburu harimau Sumatera tersebut, di mana dapat saya kabarkan juga bahwa harimau Sumatera dengan nomor urut 13 ini diduga kalah bersaing dengan harimau yang lain, sehingga dia menyendiri dan mencari wilayah lain untuk perburuan menghidupi kehidupannya, sehingga saat dia mencari lokasi baru menemui masyarakat dan masyarakat yang sedang memanen atau berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau di sekitar kampung mereka menjadi sasaran. Dapat saya kabarkan juga bahwa saat ini sudah sekitar beberapa orang warga yang menjadi sasaran harimau Sumatera tersebut, dengan 2 diantara yang meninggal dunia. Saat ini tim Satgas sudah memasang 4 jerat perangkap untuk menangkap harimau Sumatera. Kemudian tim Satgas juga akan melakukan perburuan terhadap harimau dengan melakukan penembakan, di mana penembakan ini digunakan dengan tembak bius. Yomi dan pemirsa, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Pujiansa melaporkan langsung dari Lampung. Pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Kabar pilot yang ketiduran di kokpit saat melakukan tugas terbang dari Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Jakarta mengagetkan banyak orang. Ratusan nyawa para penumpang dipertaruhkan dengan resiko yang begitu besar. Insiden serius yang terjadi lebih dari sebulan lalu itu baru terkuak belakangan ini. Pilot dan co-pilot maskapai Batik Air seketika menjadi buah bibir usai keduanya secara bersamaan terlelap ketika menempuh penerbangan dari Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Jakarta. Bahkan, laju pesawat itu disebutkan sempat melenceng keluar jalur semestinya. Belakangan diketahui pilot dan co-pilot itu tidur bersamaan selama hampir setengah jam, persisnya 28 menit. Laporan pendahuluan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyebutkan insiden itu terjadi pada 25 Januari 2024 lalu, namun baru bergemuka belakangan ini. Oleh KNKT, kejadian itu pun diklasifikasikan sebagai insiden serius sebab mengakibatkan kesalahan navigasi sepanjang pilot dan co-pilot itu terlelap. Pilot dan co-pilot itu menerbangkan pesawat Batik Air jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Melalui media sosial X, seseorang yang mengaku sebagai penumpang pesawat Batik Air tersebut membagikan video yang direkamnya kala pilot dan co-pilot itu tertidur. Video berdurasi sekitar 45 detik itu menunjukkan pesawat terbang menuju ke arah pantai selatan. Givala Orika, sang penumpang, merekam momen pesawat melintas di sekitar pantai selatan Jawa. Saat itu, ia merasa janggal karena selama naik pesawat ke Jakarta tidak pernah melewati pantai selatan. Biasanya memang saya pulang dari Kendari ke Jakarta itu 2 bulan sekali. Memang rutenya memang tidak biasa, dan kebetulan ketika saya melihat di jendela itu kan rutenya pantai selatan. Saya belum pernah sama sekali nih Mbak untuk lewat pantai selatan. Dan kemudian saya awalnya abadikan momen aja seperti biasa sih Mbak, abadikan momen pantai selatan. Karena memang saya tahu sendiri sih kalau itu memang pantai selatan. Baik. Kalau rekaman video yang tersebar begitu yang Mas Givala buat pada saat itu penerbangan, itu sudah sadarkah ada kejanggalan dalam trek atau pesawat ini keluar trek, keluar jalur, atau saat itu belum tahu? Belum tahu sih Mbak, saya anggap normal aja sih Mbak keluar jalurnya itu. Walaupun ada kejanggalan sampai bisa melihat pantai selatan, begitu? Ya, betul. Saya hanya berpikirnya mungkin di Bandara Soekarno-Hatta sedang crowded ya Mbak ya. Atau mungkin cuaca
buruk, jadi jalurnya dialihkan tidak seperti biasanya. Biasanya itu dari Kendari ke Jakarta itu menempuh waktu sekitar 2 jam 30 atau 2 jam 40 menit biasanya. Kebetulan kan di layar pesawatnya pun ada waktu tibanya. Memang saya sempat melihat untuk waktu tibanya itu yang harusnya mundur ini malah bertambah. Dan saya tidak mencurigai sih, yang seharusnya 2,5 jam jadi kurang lebih 3 jam jadinya. Kelelahan atau keletihan diakui kerap menyergap pilot maupun co-pilot yang berujung mempengaruhi performa mereka dalam bertugas. Agar hal serupa tidak terulang, disebutkan seorang pilot harus memiliki daftar pemeriksaan pribadi yang mencakup kategori gangguan yang berpotensi muncul pada diri sang pilot yang bersangkutan. Daftar pemeriksaan pribadi ini sekaligus sebagai pengingat sebelum seorang pilot melakukan tugas penerbangan apapun. Tim TV One mengabarkan. Kasus 2 pilot yang sama-sama tertidur saat menerbangkan pesawat Batik Air dari Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Tangerang, Banten sebulan lalu ditanggapi serius oleh pengamat penerbangan Gary Sujatman. Semestinya maskapai di Indonesia menerapkan sistem manajemen resiko keletihan atau FRMS dan maskapai pun ikut bertanggung jawab. Berikut penjelasan Gary Sujatman pada program Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada kesadaran dari industri ini dari tahun 2011-2012 ini kita harus melihat masalah fatigue ini lebih sistematis lagi, lebih holistik lagi karena regulasi yang ada untuk minimum restnya berapa dan itu sudah tidak memadai. Jadi kalau dilihat sudah ada maskapai-maskapai memang yang menerapkan FRMS mereka sendiri ya. Contoh misalnya kayak Qantas. Itu dari tahun 90-an mereka sudah terapkan. Untuk penerbangan pendek yang mulai terbangnya lebih dari jam 8 malam. Itu duty time dan flight time-nya dan jumlah penerbangan yang dilakukan oleh si pilotnya dalam satu kali tugas itu berkurang. Nanti dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu berkurang lagi. Lalu dari jam 4 jam 5 menambah normal lagi kalau misalnya mulai duty-nya dari jam 6. Nah, itu langkah yang basic ya. Tapi kalau kita lihat juga maskapai di Middle East juga sudah melakukan ini dan mereka juga dapat komplain masalah fatigue. Mereka sudah nerapin FRMS kok masih pada ngomel mengenai fatigue. Ternyata ditemukan bahwa masih banyak kru yang menganggap bahwa kalau off duty time itu selagi dalam satu duty cycle misalnya dalam arti lagi terbang kemana menginap balik lagi, off duty time berarti boleh ngapain aja. Enggak. Padahal di manual perusahaan tertera. Kalau kamu duty terbang yang ini, rest hour-nya dari sini sampai segini, saya rekomendasi kamu tidak punya kegiatan dari jam segini sampai jam segini sebelum terbang. Nanti setelah di sana, jam berapa, tidur dulu, kegiatan di jam segini, nanti tidur lagi. Itu sudah dibuat. Nah, tapi maskapai tanah air cukup disiplin untuk bisa mengawasi kita belum ke situ, tapi ini saya utarakan dalam arti ini challenge-nya bahwa maskapai yang ibaratnya kan banyak orang yang agak sinis, kru Indonesia nggak profesional. Di luar negeri aja kayak begitu, yang dianggap bule jago, bule profesional, itu aja masih begitu. Banyak pilot yang dulu sampai dipecat gara-gara tidak mengikuti FRMS company, terus komplain ke media dan lain-lain bahwa mereka capek. Begitu mereka dipaksa ikut, komplain mengenai fatigue jauh menurun. Jadi kembali lagi, ini kesadaran harus dipunyai oleh semua pihak. Kembali lagi tadi, Kapten Nawaban juga bilang masalah, bisa dong kita minta krunya, cabin crew untuk ngecek. Kita nggak boleh lupa juga, 5-10 tahun yang lalu, ada banyak kejadian, cabin crew sering ngecek ke kokpit, dan ada di apa? Di sosmed bilang, ini krunya pecicilan, selingkuh, nggak profesional. Nah, ini semua konsekuensi dari tidak hanya dari airline, tidak hanya dari si pilotnya, tapi juga dari kita sebagai konsumen. Kita nggak boleh lupa itu. Jadi biarkanlah kita tetap mencari solusinya, nggak usah turun-turun dulu, karena ini masalah yang memang dihadapi oleh satu dunia dan solusinya nggak gampang. Kalau kembali ke tanggung jawab tadi, tanggung jawab gampang. Lihat trennya. Ini orang punya rekor yang sering tidak disiplin masalah restnya atau tidak. Ini orang punya track record yang sering terbang kecapean tapi maksa atau tidak. Hal-hal itu. Nah kalau iya, itu baru lari ke aksi disipliner. Jangan hanya karena satu kejadian bilang, oke kamu saya pecat. Nggak bisa. Itu bukan safety. Itu namanya
sweeping the problem under the carpet gitu. Itu nggak nyelesain masalahnya. Jadi semua itu yang dilakukan harus diteliti, dicari solusinya paling efektif. Iya, tapi artinya juga tidak cukup kan hanya dengan membebas tugaskan pilot yang bertugas tersebut? Itu kalau saya bilang itu sudah standar procedure ya. Itu dalam IQNX juga sudah ada, dalam peraturan di negara juga ada. Kalau ada pilot terlibat insiden, sampai selesai investigasi jangan diterbangkan dulu. Kecuali kalau misalnya di tengah-tengah investigasi ternyata sudah ditemukan enggak, ini pilotnya enggak ada faktornya, tidak menjadi faktor, oke dia boleh terbang lagi. Tapi kalau misalnya dia menjadi salah satu faktor dari insiden tersebut, nunggu sampai semua analisanya selesai, baru dia boleh di-review lagi untuk terbang. Pemirsa, Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengar pendapat soal rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sesaat lagi di Kabar Siang. Bulan suci Ramadan menjadi momentum rakyat untuk kembali bersatu pasca pemilu akibat adanya perbedaan pilihan. Menteri Agama meminta agar umat bersatu dan kembali bergandengan tangan usai bersaing dalam pemilu. Umat Muslim di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan hasil sidang isbat yang ditetapkan pemerintah, bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Saat mengumumkan hasil sidang isbat, Menteri Agama berharap Ramadan kali ini menjadi momentum bersatu pasca pemilihan umum. Karena perbedaan dukungan saat pemilihan presiden 14 Februari lalu membuat sebagian umat terpecah belah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini, bulan penuh rahmat ini, untuk saling mengintrospeksi diri sendiri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik. Lalu benarkah ada perbedaan pilihan membuat umat terpecah? Lalu seberapa parah perpecahan tersebut? Politikus Gerindra, Andre Rosiade berharap agar tensi politik di bulan suci Ramadan diturunkan. Bagi yang kecewa dengan hasil pemilu, silakan menyiapkan dokumen untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya tentu tensi kita turunkan dulu, dan sambil yang tidak puas silakan siapkan dokumen, data-data, nanti silakan ini dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara Ahmad Baidowi selaku politikus P3 mengaku politik di tanah air masih adem ayem. Tidak ada yang memanas. Adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Sekarang masih politiknya adem ayem ya, nggak ada yang rame-rame gitu. Cuman kalaupun ada demo-demo kecil kan eskalasinya masih kecil, saya kira bagian dari kebebasan berekspresi. Ya orang berbeda pendapat hal yang wajar gitu, tidak mungkin semuanya harus sama pendapatnya. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai perpecahan justru terjadi di elit politik, bukan di akar rumput. Untuk itu, butuh jiwa besar atau kenegarawan dari elit politik. Tapi untuk pemilu 2024 ini pertarungannya elit, tapi di tingkat atas. Jadi saya melihat ya di bawah itu tidak terlalu gesek-geseknya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu gesekannya di atas. Nah, oleh karena itu sebenarnya butuh jiwa besar ya dari elit politik. Kalau saya sebut butuh jiwa kenegarawanan. Negarawanan itu ya apa? Sebenarnya sangat sederhana. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jika ada perpecahan akibat perbedaan pilihan dalam pemilu, lalu mampukah bulan Ramadan kali ini bisa menjadi momentum untuk umat kembali bersatu? Tim TV One mengabarkan. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mulai dibahas, bahkan kini status Jakarta disebut-sebut sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota sejak pertengahan Februari lalu. Jakarta sedang menunggu waktu melepaskan status prestisiusnya sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI yang selama ini disandangnya. Sebagai gantinya, kelak Jakarta akan menyandang predikat sebagai daerah khusus Jakarta. Situasi ini tak lepas dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 silam.
Disebutkan, 2 tahun setelah Undang-Undang IKN itu ditetapkan, maka status daerah khusus ibu kota yang selama ini dilekatkan pada Jakarta akan hilang. Itu artinya Jakarta tidak lagi menyandang status DKI per 15 Februari 2024 lalu. Walau begitu, status daerah khusus ibu kota baru akan hilang jika Presiden menerbitkan Kepres yang mencabut statusnya. Status baru Jakarta diprediksi juga akan memengaruhi status pemerintahan Jakarta. Hal tersebut disebabkan salah satu pasal yang telah menjadi RUU tentang daerah khusus Jakarta membahas cara penunjukan gubernur Jakarta yang akan dilakukan Presiden. Lantas, akankah pemilihan gubernur Jakarta tidak akan melewati pemilihan kepala daerah November nanti? Tidak ada urgensinya kalau gubernur itu ditunjuk. Karena justru akan menimbulkan polemik dan kecurigaan. Kenapa? Karena Jakarta ini sebuah kota yang sangat dinamis. Bayangkan bagaimana mungkin kalau anggota DPR-nya dipilih, sementara gubernur ditunjuk. Legitimasi seorang gubernurnya sangat lemah sekali. Tapi gubernur ditunjuk dengan memperhatikan juga usulan dari DPRD. Itu tentu saja mekanismenya sangat rigid dan menimbulkan abuse of power satu hari. Bisa saja pemimpin saat itu menunjuk kerabatnya, koleganya, keluarganya. Karena tadi di negeri ini yang namanya aturan itu bisa aja dibuat-buat untuk mendukung sebuah kebijakan. Yang kedua, kami bukan hanya menolak gubernur itu ditunjuk. Tapi kami bahkan mengusulkan juga wali kotanya juga dipilih. Supaya Jakarta ini juga lebih dinamis. Karena tidak lagi sebagai ibu kota, saya kira Jakarta bisa haknya sama seperti daerah lain. Statement terakhir masing-masing fraksi, masing-masing partai politik, semuanya termasuk Golkar sampai sekarang tetap setuju bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu harus melalui pilkada. Ya dulu aja daerah khusus ibu kota Jakarta dia dipilih secara demokratis melalui pilkada, apalagi sekarang sudah hampir sama statusnya dengan daerah provinsi yang lain ya, cuman ada kekhususan yang ini nanti mungkin salah satu kenapa undang-undang ini harus diubah, karena ada kekhususan lain di luar kekhususan ibu kota. Jadi sekali lagi saya menyatakan kalau sikap Golkar tetap mendorong pemilihan gubernur wakil gubernur itu harus melalui pilkada. Lihat konstelasi yang berkembang, saya rasa ini kan tidak lolos. Tidak lolos? Tidak lolos, dan tapi itu soal lain ya, itu soal kecil gitu. Undang-undang dasar ya mengatur kepala daerah dipilih secara demokratis. Karena itu pemerintah dan DPR hanya punya 2 pilihan. Bikin undang-undang DKJ ini, kepala daerah DKI ini ya. Pilih melalui DPRD atau pilih melalui rakyat. Tidak ada cerita angkat-mengangkat. Nggak ada tuh. Undang-undang dasar ya, kita bicara undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya menyediakan 2 kemungkinan konstitusional. 1, pilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau misal kemudian barangnya ada, sudah ada dalam draft, kemudian kemarin masuk di paripurna disahkan dan disetujui dalam proses tahap lanjutan ya, maka ini konteksnya ya sebenarnya ini pasal selundupan. Dan pasal selundupan itu pasti ada yang order, udah hampir pasti itu. Nah tetapi kemudian kalau misal nanti kita tanya ya pada level balik misalnya, atau kemudian kalau misal ini dianggap bagian dari aspirasi, tadi ada beberapa LSM yang disebut oleh Bang Doli misalnya, apakah dari usulan dari Bamus Betawi dan sebagainya, itu mungkin barangkali hanya bagian dari pelimpahan tanggung jawab, tetapi sepertinya ada kekuatan besar yang mencoba untuk menyelundupkan pasal ini untuk menjadi bagian dari, dalam konteks tertentu barangkali testing the water. Bagaimana respon publik, bagaimana testing kemudian untuk melihat bagaimana respon politik dari para aktor-aktor demokrasi yang ada. Tetapi di saat yang sama, kalaupun ini dianggap testing the water, di saat yang sama, kalau misal kemudian reaksinya tidak begitu signifikan, ini barang digarap betul. Tim TV One mengabarkan. Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengar pendapat terkait rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Agenda rapat yakni mendengarkan keterangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan menyusun jadwal pembahasan RUU DKJ lebih lanjut. Sebelumnya, sidang paripurna DPR yang digelar pada 5 Maret 2024 lalu telah menyetujui agar RUU DKJ dibahas oleh Balik DPR.
Presiden Joko Widodo telah menugaskan 5 menteri untuk membahas RUU DKJ bersama Dewan. Mereka adalah Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan Menkumham Yasona Lauli. Dua tahun semenjak diundangkan Undang-Undang IKN, artinya 15 Februari 2022, 15 Februari 2024 seharusnya undang-undang ini sudah selesai. Undang-undang untuk daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi apapun namanya, dan kita memilih daerah khusus Jakarta. Nah, ini menjadi beban dari pembuat undang-undang, baik DPR RI maupun juga pemerintah. Bisa inisiatif DPR RI, bisa inisiatif pemerintah. Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah awal secara proaktif. Itu dimulai bulan April. Ini kami ingin menjelaskan betul isu mengenai masalah aglomerasi ini supaya tidak dipelintir kemana-mana. Kami lihat sudah mulai pelintirnya banyak. Gitu. Ya, lalu apa saja poin-poin penting yang disampaikan pemerintah mengenai rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One, Putri Sofia yang berada di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Putri Sofia, poin-poin penting apa yang kemudian dibahas dalam rapat ini? Ya Putri dan juga pemirsa, benar hari ini Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah dan juga DPD RI untuk membahas bagaimana rancangan Undang-Undang Daerah Keistimewaan Jakarta. Tadi rapat telah berlangsung sejak pukul 10 dan telah usai sekitar pukul 11.30, di mana dalam rapat tersebut ada salah satu poin penting yang disampaikan oleh pemerintah dan juga DPD RI kepada Badan Legislasi DPR RI. Salah satunya yaitu mengenai pasal 10 ayat 2 dari RUU DKJ yang saat ini kiranya menuai polemik, yang mana dalam pasal 10 ayat 2 dari RUU DKJ tersebut menyatakan bahwa memang untuk gubernur dan wakil gubernur yang nantinya akan dilantik oleh, untuk DKJ sendiri nantinya akan dilantik oleh Presiden sendiri, dilantik, diangkat, dan juga diberhentikan. Hal itu menuai polemik ini, namun sikap dari pemerintah maupun DPD RI sendiri secara tegas ini menolak dan juga tetap menginginkan agar nantinya daerah keistimewaan Jakarta tetap melangsungkan acara demokrasi, ini pilkada yang nantinya akan memilih gubernur dan juga wakilnya. Selain itu juga tadi tidak hanya dari Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian, hal serupa juga disampaikan oleh Silvana Murni selaku Komite 1 DPD RI yang menolak bagaimana pasal 10 ayat 2 ini yang nantinya akan memberikan presiden dan juga wakil presiden kewenangan untuk melantik dan juga memberhentikan gubernur dan juga wakil gubernur daerah keistimewaan Jakarta dengan masa jabatan 5 tahun dan nantinya juga bisa diangkat kembali dengan periode jabatan 5 tahun. Tadi rapat ini juga telah digelar bersama Badan Legislasi DPR RI dan juga beserta jajaran terkait. Rapat ini juga telah berjalan sekitar pukul 10 dan nantinya ini merupakan pembahasan pertama sebelum nantinya diserahkan ke pembahasan kedua, nantinya juga akan dilangsungkan mufakat atau musyawarah sebelum nantinya diserahkan ke Presiden untuk dilakukan penandatanganan mengenai RUU DKJ ini. Sementara demikian Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari DPR RI. Pemirsa, umat Muslim di Palestina menjalani ibadah Ramadan dengan kekurangan pasokan makanan dan dilanda kekhawatiran dibombardir Zionis Israel. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Sungguh tak adil bagi umat Muslim di Palestina, khususnya di Gaza saat Ramadan seperti saat ini. Mereka harus berpuasa dan menjalani ibadah Ramadan di tengah pengungsian dan kekurangan pasokan makanan serta terus was-was dibombardir Zionis Israel. Kami hadirkan dalam laporan utama Nestapa Ramadan di jalur Gaza.
Bulan Ramadan datang, warga Palestina masih didera nestapa. Negosiasi gecatan senjata untuk menyambut Ramadan mengalami kegagalan. Para pengungsi masih terus berjuang menghindari serangan demi serangan Zionis Israel yang bisa saja datang secara tiba-tiba. Ditambah masalah kelaparan yang terus menghantui. Bantuan yang diturunkan melalui pesawat nyatanya tak bisa menjangkau seluruh wilayah yang terisolir. Namun, keadaan yang serba kekurangan ini tak menyurutkan semangat warga Palestina untuk tetap menyambut bulan Ramadan dengan kemeriahan secara sederhana. Lihatlah anak-anak ini, begitu ceria tatkala orang tua mereka memasang lampu untuk sekedar memberi warna di bulan suci ini. Seakan perang tak pernah terjadi. Ya, ribuan pengungsi yang tinggal di sepanjang pantai Mediterania Gaza ini hidup dalam tenda-tenda, tetap menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, walaupun makanan dan air bersih tidak mencukupi. والله ما هو زي كل سنة، يعني احنا كل سنة بنصوم رمضان بنبقى نستنى فيه من 5-6 أيام هالزينة بنجيب هالأجبان وبنجيب هالألبان وبندب الثلاجة سحور وبندب الثلاجة فطور ولحوم. اليوم مش قادرين، ما احنا عارفين نصوم على علبة بازيلا ولا على علبة فاصوليا ولا على علبة فول، الله بيعلم منيح اللي بنلاقيها كمان. والحمد لله علمنا الله، يعني بدنا نصوم على جوع بطننا والمهم نرضي رب. Mereka sadar bahwa perang dan kemiskinan akan membuat Ramadan di tahun ini menjadi bulan yang melelahkan bagi seluruh warga. رغم الحصار اللي احنا فيه ورغم الحروب اللي احنا فيها، فأنا حبيت أعمل أجواء للأطفال عشان يفرحوا الكآبة اللي هم فيها والحالات النفسية، فأنا جمعتهم كلياتهم مرة واحدة من نفس المخيم وجبتهم هنا ووزعت عليهم فوانيس عشان كده يحسوا في الأمان ويفرحوا لهم شوي، رغم إن احنا مش في بيوتنا. Di awal Ramadan ini, para pengungsi Palestina juga memadati pasar terbuka di Rafah, kota di selatan Gaza, untuk berbelanja, walaupun tak banyak barang yang bisa dibeli. Harga bahan makanan meroket tajam, tak terjangkau bagi sebagian besar penduduk Gaza yang berada di bawah bombardir Zionis Israel selama lebih dari 5 bulan. انت شايف كيف الوضع المأساوي اللي احنا عايشين فيه في غزة، من ناحية حصار وقصف ودور دمرت وناس عايشين في الخيام. اللي احنا عايشين فيه هذا عايشين تحت ظلم. بدنا نعيش وبدنا نرجع على غزة من أول وجديد ونشوف حياتنا يا عم. احنا كفي يعني تعبنا. الأوضاع كثير صعبة كثير يعني ما في زينة، ما فيش أجواء لرمضان. الناس بتتمنى يعني إنه رمضان يتأجل أكثر من هيك، لأنه الوضع كثير صعب، الأسعار غالية، الناس تعبانة، ما فيش مصاري. اللي كان معاه مصاري محوشهم كلها خلصت، ف6 شهور حرب ودمار، فيعني وجاي رمضان الوضع كثير صعب. Agresi militer Israel di Gaza benar-benar membuat semuanya luluh lantak, termasuk ribuan masjid yang ada di kota ini. Ini adalah Masjid Al-Faruq yang dibom Israel pada Februari lalu. Masjid yang dikenal sebagai salah satu masjid terbesar dan tertua di Rafah. Warga bersedih saat melihat tempat ibadah mereka dihancurkan. بالرغم من تدمير هذا المسجد الآن نحن مستمرين في إقامة كل الصلوات في الشارع، محافظين على هذا المسجد حتى لو دمروه. هذا المسجد موجود في قلوبنا، عايش فينا. هذا المسجد احنا اصلا ربينا فيه. هذا المسجد خرج حفظة قرآن، خرج علماء، يعني مهما عملوا مهما دمروا احنا هنا مستمرين. احنا مقبلين على شهر رمضان، انتم بتعرفوا شهر رمضان عبادات وبنقضي اغلب وقتنا في المساجد، لكن احنا موجودين هنا حتى لو نقضي اغلب وقتنا جنب المسجد، على حيطان المسجد، على انقاض المسجد. احنا موجودين هنا لن نرحل لن نهرب ان شاء الله لن نرحل. احنا طائرات صواريخ تضرب في المساجد برضه مقبلين، ونيجي نصلي هنا ونصلي التراويح الحمد لله، ومش مهيبين من كل الطائرات اللي بتصير
والدمار اللي بيصير. Saat ini jumlah korban tewas Palestina di jalur Gaza akibat serangan Zionis telah melampaui 31.000 orang. Dan Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer di Rafah maupun di sepanjang jalur Gaza lainnya tidak akan dihentikan. צה"ל ימשיך לפעול מול כל דודי החמאס בכל רחבי הרצועה, וזה כולל את רפיח, המעוז האחרון של החמאס. מי שאומר לנו לא לפעול ברפיח, אומר לנו להפסיד במלחמה, וזה לא יקרה. Pemirsa, harga daging sapi naik drastis di awal bulan Ramadan kali ini. Daging sapi yang semula Rp130.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000. Kenaikan harga ini terjadi karena impor daging jauh dari yang dibutuhkan. Daging impor biasanya disediakan sebanyak 25.000 hingga 30.000 ton selama Ramadan. Namun ketersediaan hanya 25% saja. Sementara itu harga daging sapi di Pasar Kota Gede Yogyakarta terpantau masih stabil. Saat ini harga daging kualitas pertama masih di harga Rp140.000 per kilogramnya. Harga ini masih sama dengan harga sebelum Ramadan. Pedagang menyebut kenaikan harga biasanya terjadi pada menjelang Lebaran. Meski belum ada kenaikan harga, namun ada daya beli masyarakat justru menurun. Hal itu dikarenakan sebagian konsumen adalah pelaku usaha catering yang tidak berjualan pada bulan Ramadan. Bagaimana pantauan harga daging sapi saat ini? Sudah ada rekan kami Celia Alexandra di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, dan Danita Riyadini di salah satu pasar di Yogyakarta. Kita terlebih dahulu ke Celia. Celia, bagaimana pantauan harga daging sapi di sana? Ya, Yomi dan juga pemirsa, biasanya kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, ini kita bahagia biasanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun, Yomi, menyambut bulan suci Ramadan ini juga membuat isak pada masyarakat dikarenakan bahan-bahan pokok makanan ini juga cenderung naik daripada harga sebelumnya. Dan dikatakan juga harga dari daging sapi ini naik tidak seperti biasanya. Maka saya hari ini langsung memantau di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur untuk melihat bagaimana harga dari daging sapi di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Kita akan tanyakan pada pedagang di samping saya, apakah ada terjadi kenaikan harga atau sama dengan harga-harga sebelumnya? Coba kita tanyakan. Halo Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan Mas siapa? Bapak Zainuddin. Mas, ini kan daging sapi harganya naik nggak sih sekarang? Ada kenaikan dari 3 hari sebelum puasa ya. Nah, dari tadinya 130 sekarang 140 sampai 150 per kilogram. Itu yang daging yang kelas premium. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini kan kalau isunya di kabar ya di tahun ini karena impor daging yang lama atau sedikit nih komoditas impor daging di tahun ini. Apakah ada perbedaan? Kalau tahun sebelumnya gimana kenaikannya? Sama aja sih. Sama aja, kalau pokoknya prinsipnya kalau barang
sedikit pasti harga melonjak itu aja. Jadi pemerintah harus ikut dalam stok pangan itu aja. Kalau istilah stok pangan tercukupi pasti harga stabil. Apa sih yang menjadi harapan para pedagang daging sapi di pasar saat ini yang diharapkan? Pokoknya kalau menjelang Lebaran ini stok daging tercukupi, harga stabil, kalau bisa jangan naik, itu harapannya. Kita sih pedagang tergantung dari harga sapinya. Harga sapi naik ya kita naik, enggak semena-mena kita sapi tidak naik kita naikin, enggak. Kita tergantung dari bahan pokoknya sapi hidupnya. Kalau sapi hidupnya. Terjadi kelangkaan nggak saat ini untuk daging sapi sendiri? Katanya sih untuk stok agak sulit. Nah, jadi katanya stoknya agak kurang, dijagal-jagal juga pada stok pada habis lah gitu. Terima kasih selamat berdagang kembali. Ya, pemirsa, tadi seperti yang kita tanyakan kepada para pedagang di sekitar sini bahwa memang terjadi penurunan harga, penaikan harga maksud kami dari yang sebelumnya 130.000 saat ini menjadi 150.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga ini bisa diketahui bahwa kabarnya dari Asosiasi Pengusaha Impor Daging bahwa saat ini komoditas atau bahan impor yang ada di Jakarta saat ini yang sepertinya dibutuhkan sebanyak 25.000 sampai 30.000 ton, ini tersedia hanya sebanyak 25% atau sebanyak 7.000 ton saja. Ini yang menjadi kabarnya akan ada kenaikan harga seperti tadi dan juga nantinya kelangkaan daging sapi. Sementara demikian, Yomi. Terima kasih Celia. Dari Jakarta, pemirsa, kita ajak Anda ke Yogyakarta. Ada Danita Riyadini di sana. Danita, bagaimana pantauan harga daging sapi di sana? Apakah betul masih stabil? Ya, Umi, juga pemirsa, betul sekali pantauan kami di Yogyakarta untuk harga daging sapi hingga hari ini masih stabil atau belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Kami memantau dan tadi berbincang dengan para pedagang di Yogyakarta menyebutkan harga daging sapi saat ini masih berada di Rp140.000 per kilogramnya untuk kualitas pertama atau kualitas 1. Dan daging sapi yang mereka jual atau para pedagang jual ini merupakan daging sapi lokal yang berasal dari wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Selain daging sapi, kami juga memantau harga-harga kebutuhan pokok yang justru mengalami kenaikan, pemirsa, dan ada juga cabai yang kebalikannya ataupun mengalami penurunan harga. Untuk cabai, pemirsa, kalau sebelumnya mencapai 70.000 hingga 75.000 per kilogramnya, saat ini turun menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Ini untuk cabai pedas atau cabai merah kecil yang pedas. Sementara untuk harga minyak juga mengalami kenaikan, pemirsa. Kalau sebelumnya ini 15.000 per liternya, hari ini kami memantau dan berbincang dengan pedagang di pasar Yogyakarta atau khususnya di Kiwangan Kota Yogyakarta ini berkisar antara 16.000 hingga 17.000. Sementara untuk telur juga mengalami kenaikan, pemirsa, saat ini berada di harga Rp32.000 sebelumnya atau sebelum hari Ramadan ini atau bulan puasa ini berada di angka Rp29.000 per kilogramnya. Selain telur juga sayur mayur juga mengalami kenaikan, pemirsa. Rata-rata kenaikannya tuh berada di angka Rp3.000 per kilogramnya. Dan para pedagang menyebutkan untuk kenaikan harga sembako dan juga sayur mayur ini diakibatkan karena stoknya yang masih sedikit, sementara permintaan masyarakat di bulan Ramadan ini terus mengalami kenaikan. Yaumi Fitri. Terima kasih Danita dari Yogyakarta dan sebelumnya ada Celia dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, usai jeda kabar siang masih akan kembali sesaat lagi. Warga di Kota Medan, Sumatera Utara kemarin berburu takjil menjelang buka puasa pertama 1445 Hijriah. Beragam jajanan seperti kue basah, minuman, dan kurma diburu warga untuk menu berbuka puasa. Warga di Medan, Sumatera Utara berburu takjil di Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Selasa sore. Sejak sore hari, warga ramai berdatangan untuk membeli takjil sebagai menu santapan berbuka puasa di hari pertama. Sejumlah orang berkeliling menghampiri satu persatu pedagang di Jalan Amaliun yang setiap tahunnya menjadi lokasi yang banyak diburu warga untuk mencari takjil. Beragam macam jenis kue basah menjadi pilihan warga untuk menu berbuka seperti kue lapis srikaya, lemper,
ongol-ongol, dan bermacam jenis kue lainnya. Tak hanya kue basah, warga juga membeli minuman segar seperti es cendol, sop buah, dan kelapa muda. Salah seorang warga Medan, Ica, menuturkan dirinya datang ke Jalan Amaliun untuk membeli takjil. Selain harganya yang relatif terjangkau, berbagai macam pilihan jenis kue basah pun mudah ditemukan. Ini ngapain nggak? Beli es buah, Bang. Selain itu beli apa aja nih, Kak? Beli gorengan tadi di sana. Oh, itu kebutuhan apa nih? Buka puasa dong. Apa aja yang beli, Kak, selain gorengan, Kak? Apa tadi ya? Tahu wali, siomay, es buah. Ini gimana, Kak? Murah-murah, lumayan murah. Harga panganan takjil yang ada di Jalan Amaliun ini dijual mulai dari harga seribuan sampai puluhan ribu rupiah. Masyarakat menjadikan lokasi ini sebagai tempat berburu takjil tiap kali bulan Ramadan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar siang masih akan kembali sesaat lagi. Salah satu makanan khas bulan Ramadan mengalami peningkatan penjualan. Kenaikan omset pedagang dari makanan tersebut mencapai 80%. Kolang-kaling, salah satu makanan khas di bulan Ramadan yang cukup banyak diburu warga. Selain bentuk dan warna yang menarik, rasa kolang-kaling mempunyai ciri khas tersendiri. Jenis makanan ini kerap dijadikan menu untuk minuman manis di saat berbuka puasa. Di bulan Ramadan tahun ini, meski puasa baru memasuki hari kedua, jumlah pendapatan produsen dan pedagang kolang-kaling mengalami kenaikan yang signifikan. Besar kenaikan pesanan bisa mencapai 80%. Hal ini diakui oleh salah satu produsen kolang-kaling yang ada di Kampung Pabangbon, Desa Pabangbon, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Produksinya meningkat sih ya? Lumayan meningkat sih, dari biasanya hari-hari biasa agak kurang peminatnya gitu ya. Kalau sekarang lebih banyak gitu yang nyari buat bulan Ramadan sih biasanya. Berapa persen peningkatannya? Hampir berapa ya? 80%-an lah. Dampak naiknya pesanan ternyata juga mempersulit produsen dalam memproduksi. Pasalnya, keberadaan buah kolang-kaling kini sudah mulai sulit didapat. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar siang hari ini. Saya Putri Windasari. Saya Yomi Fitri mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Didukung oleh